Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ade Sastri Sagita, NIM 20203016. Baiklah, di sini saya akan membuat video untuk memenuhi mata kuliah Hukum dan Etika Pers. Kode Etik Jurnalistik. Pasal 1. Wartawan Indonesia bersikap independen, menghasilkan berita yang akurat, berimbang, dan tidak beritikat buruk. Pasal 2. Wartawan Indonesia menempuh cara-cara yang profesional dalam melaksanakan tugas jurnalistik. Pasal 3. Wartawan Indonesia selalu menguji informasi, memberitakan secara berimbang, tidak mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi, serta menerapkan asas praduga tak bersalah. Pasal 4. Wartawan Indonesia tidak membuat berita bohong, fitnah, sadis, dan cabul. Pasal 5. Wartawan Indonesia tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan. Pasal 6. Wartawan Indonesia tidak menyalahgunakan profesi dan tidak menerima suap. Pasal 7. Wartawan Indonesia memiliki hak tolak untuk melindungi narasumber yang tidak bersedia diketahui identitas maupun keberadaannya, menghargai ketentuan embargo informasi latar belakang. Pasal 8. Wartawan Indonesia tidak menulis atau menyiarkan berita berdasarkan prasangka atau diskriminasi terhadap seorang atau dasar perbedaan suku, ras, warna kulit, agama, jenis kelamin, dan bahasa, serta tidak merendahkan salah satu pihak. Pasal 9. Wartawan Indonesia menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya, kecuali untuk kepentingan publik. Pasal 10. Wartawan Indonesia segera mencabut, meralat, dan memperbaiki berita yang keliru dan tidak akurat, disertai dengan permintaan maaf kepada pembaca, pendengar, dan atau pemirsa. Pasal 11. Wartawan Indonesia melayani hak jawab dan hak koreksi secara profesional. Dewan Pers dan kasus etika pers. Permasalahan hukum dan etika wartawan. Organisasi wartawan yang diakui Dewan Pers akan memberikan advokasi dalam permasalahan hukum dan etika jurnalistik yang suatu saat sangat mungkin dialami wartawan. Apa itu Dewan Pers? Dewan Pers adalah sebuah lembaga independen di Indonesia yang berfungsi untuk mengembangkan dan melindungi kehidupan pers di Indonesia. Dewan Pers sudah berdiri sejak tahun 1966 tentang ketentuan-ketentuan pokok pers yang awalnya berfungsi sebagai penasehat pemerintah dan memiliki hubungan secara struktural dengan Departemen Penerangan Dewan Pers. Di era reformasi memiliki dasar hukum terbaru yaitu Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers. Apa itu fungsi Dewan Pers? Menurut pasal 15 ayat 2 Undang-Undang Pers, Dewan Pers berfungsi sebagai berikut: melindungi kemerdekaan pers dari campur tangan pihak lain, melakukan pengkajian untuk pengembangan kehidupan pers, menetapkan dan mengawasi pelaksanaan kode etik jurnalistik, memberikan pertimbangan dan mengupayakan penyelesaian pengaduan masyarakat atas kasus-kasus yang berhubungan dengan pemberitaan pers, mengembangkan komunikasi antara pers, masyarakat, dan pemerintah, memfasilitasi organisasi-organisasi pers dalam menyusun peraturan-peraturan di bidang pers, dan meningkatkan kualitas profesi kewartawanan, mendata perusahaan pers. Adapun 9 elemen jurnalistik. 1. Kewajiban pertama jurnalisme adalah pada kebenaran. 2. Loyalitas pertama jurnalisme adalah kepada masyarakat. 3. Intisari jurnalisme adalah disiplin verifikasi. 4. Praktisi jurnalisme harus menjaga independensi terhadap sumber berita. 5. Jurnalisme harus menjadi pemantau kekuasaan. 6. Jurnalisme harus menyediakan forum kritik maupun dukungan masyarakat. 7. Jurnalisme harus berupaya keras untuk membuat hal yang penting menarik dan relevan. 8.
Jurnalisme harus menyiarkan berita yang berimbang, komprehensif, dan profesional. 9. Praktisi jurnalisme harus diperolehkan mengikuti nurani mereka. Adapun kesimpulan kode etik jurnalistik. Mengapa etika profesi itu penting? Karena A. Melindungi keberadaan seorang profesional profesi dalam berkiprah di bidangnya. B. Melindungi masyarakat dari malpraktik oleh praktisi profesi yang tidak atau kurang profesional. C. Mendorong persaingan sehat antar praktisi penyandang profesi. D. Mencegah kecurangan antar rekan penyandang profesi. E. Mencegah manipulasi atau disinformasi. Hukum media sesi 1. Hukum jurnalistik. Pers bebas merupakan bagian dari hak asasi manusia. Deklarasi Universal HAM pada pasal 19, setiap orang berhak atas kebebasan mempunyai dan mengeluarkan pendapat. Dalam hak ini, termasuk kebebasan memiliki pendapat tanpa gangguan dan untuk mencari, menerima, dan menyampaikan informasi dan buah pikiran melalui media apa saja, dan dengan tidak memandang batas-batas atau wilayah. Kebebasan pers standar sebuah negara demokratis, di mana ada pemeo bahwa pers adalah pilar keempat demokrasi setelah trias politika, eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Undang-Undang Pers, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 secara spesifik mengatur aspek kebebasan pers, termasuk di dalamnya pengaturan tentang fungsi pers untuk mencari, mengolah, dan menyebarluaskan informasi. Undang-Undang Pers mengatur segala perkara berkaitan dengan pers, seperti 1. Asas, fungsi, hak, dan kewajiban dan peranan pers. 2. Kehidupan wartawan seperti memilih organisasi wartawan, menaati kode etik jurnalistik, dan perlindungan wartawan. 3. Perusahaan pers, mulai dari badan hukumnya, kesejahteraan yang diberikan kepada wartawan dan karyawannya, hingga larangan memuat iklan yang merugikan masyarakat. 4. Dewan Pers melindungi kemerdekaan pers, mengawasi pelaksanaan kode etik jurnalistik, mengupayakan penyelesaian pengaduan masyarakat atau kasus-kasus yang berkaitan dengan pemberitaan pers dan hal lain berkaitan dengan pers. 5. Keberadaan pers asing di Indonesia. Hukum media sesi 2. Kebebasan pers. Undang-Undang Dasar 1945 yang telah diamandemen yaitu Pasal 28, Pasal 28E ayat 2 dan 3, serta Pasal 28F. Pasal 28, kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan, dan sebagaimana ditetapkan dengan undang-undang. Pasal 28E ayat 2, setiap orang berhak atas kebebasan, meyakini kepercayaan menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya. 3. Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Pasal 28F. Setiap orang-orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, seperti berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Di Indonesia, sudah banyak jurnalis dituntut ke pengadilan menggunakan instrumen hukum pidana. Meski organisasi pers menolak menggunakan KUHP, namun jurnalis harus mewaspadai sejumlah aturan pidana yang biasa dipakai untuk menjerat jurnalis atau penanggung jawab perusahaan pers. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang mengatur segenap informasi elektronik. Undang-undang ini tidak menyebut secara eksplisit pengecualian setiap pers online dari yurisdiksi undang-undang ini, namun pakar telematika berpendapat media online yang menegaskan dirinya sebagai pers berada di bawah domain undang-undang pers. Namun, pernyataan itu belum meyakinkan karena masih ada kemungkinan penerapan undang-undang ITE untuk media online. Pengaturan pers untuk pers di televisi dan radio. Pengaturan pers untuk pers di televisi dan radio. Sesuai dengan pengertian dalam Undang-Undang tentang Pers,
Semua kegiatan jurnalistik tunduk dan mengikuti Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers baik media cetak, elektronik, dan saluran lainnya. Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang penyiaran juga diakui wartawan yang melakukan kegiatan jurnalistik berada di bawah payung Kode Etik Jurnalistik. Pasal 42 Undang-Undang Nomor 32 Tahun Pasal 42 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang penyiaran menegaskan wartawan penyiaran dalam melaksanakan kegiatan jurnalistik media elektronik tunduk kepada Kode Etik Jurnalistik dan peraturan perundangan yang berlaku. Dalam hal ini, Kode Etik Jurnalistik yang berlaku adalah yang sesuai dengan penjelasan Pasal 7 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers yang berbunyi, yang dimaksud dengan kode etik jurnalistik adalah kode etik yang disepakati organisasi wartawan dan ditetapkan oleh Dewan Pers. Dalam rumusan Undang-Undang Penyiaran Nomor 32 Tahun 2002 ini dipakai rumusan peraturan perundangan yang berlaku dan bukan undang-undang ini. Hal ini bukan tanpa maksud, yakni yang dimaksud dengan peraturan perundangan yang berlaku untuk pers tidak lain dari tidak bukan adalah termasuk Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers. Dalam Pedoman Perilaku Penyiaran 63 B3 dan Standar Program Siaran SPS juga dipertegas bahwa wartawan elektronik yang melakukan kegiatan jurnalistik tunduk kepada Kode Etik Jurnalistik dan peraturan perundangan yang berlaku. Dengan demikian, tegasnya sepanjang menyangkut kegiatan jurnalistik, baik untuk televisi dan radio, termasuk media lainnya, mengikuti Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers.